Kunci yang ketiga agar kita meraih ilmu agama ini adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kunci sukses yang disebutkan oleh Nabi selanjutnya. Wasta'in billah. Setelah semangat, wasta'in billah. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun kita, sejenius apapun kita, sepinter apapun otak kita, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ilmu agama kepada kita, maka kita tidak akan ngerti tentang ilmu agama. Betapa banyak orang yang cerdas, betapa banyak orang yang bergelar, tapi mereka bodoh tentang ilmu agama. Karena ilmu agama ini anugerah. Ilmu agama ini adalah nikmat yang hanya Allah berikan kepada orang-orang pilihannya saja. Gak setiap orang dikasih. Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan fahamkan dia tentang agama. Jadi yang diinginkan oleh Allah kebaikan saja. Yang dikasih apa? Pemahaman tentang agama ini. Kalau yang nggak dikasih pemahaman ilmu agama, berarti nggak diinginkan oleh Allah apa? Kebaikan dunia akhirat. Makanya, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita mesti bersyukur ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita, ketika Allah SWT memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa ngaji ilmu agama. Wallahi harus kita syukuri. Karena kalau kita tidak mensyukuri nikmat yang mulia ini, bisa jadi Allah akan mencabut kenikmatan ini dari diri kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, saya akan tambahkan nikmatku kepada kalian. Tapi kalau kalian kufur, tidak mensyukuri nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah. Jadi banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bergantung kepada diri kita, merasa bahwa kita hebat, merasa bahwa kita pintar, jenius, otaknya encer, tapi bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah, merengek kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di waktu-waktu yang mustajab, antara adzan dan qomat, di tengah sepertiga malam terakhir, ketika kita sujud, ketika turun hujan, waktu-waktu yang mustajab, perbanyak doa agar Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Kalau Nabi Muhammad SAW saja yang kita tahu bahwa beliau itu adalah orang yang paling banyak ilmunya. Siapa manusia yang paling banyak ilmunya? Nabi tentunya. Ana a'lamukum billah wa ahsyakum lillah. Saya adalah yang paling berilmu di antara kalian tentang Allah. Sekalipun demikian, Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk berdoa minta tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, ya Allah tambahkanlah ilmu kepadaku. Makanya Nabi SAW setiap hari beliau berdoa, dan ini doa yang sangat penting ya, yang hendaknya kita tidak melalaikannya, karena ini permintaan yang sangat penting. Setiap hari Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Setiap hari Nabi berdoa, ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ini nomor satu yang diminta oleh Nabi. Sebelum nomor dua, nomor tiga, nomor satu adalah ilmu yang bermanfaat dulu. Karena ilmu, sebagaimana kata Imam Ibnul Qayyim, aslu kulli khairin fid dunya wal akhirah. Ilmu adalah sumber semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Semua kebaikan di dunia dan di akhirat ini sumbernya adalah ilmu. Makanya kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang bagaimana? Ilmu yang sesuai dengan Quran dan hadis, ilmu yang membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang menumbuhkan keimanan, ilmu yang bisa memperbaiki ibadah kita, akhlak kita. Itu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diamalkan, bukan hanya cuma sekedar wawasan, bukan hanya sekedar untuk teori, pengetahuan, tapi betul-betul membuahkan amal. Baru kemudian setelah Rasulullah minta ilmu yang bermanfaat, baru warizqan thayyiba, rizki yang thayyib, rizki yang halal, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Amalan yang diterima itu apa? Yang ikhlas dan ittiba. Kenapa yang pertama kali diminta oleh Nabi adalah ilmu yang bermanfaat sebelum rizki yang halal dan sebelum amal yang diterima? Karena untuk mengetahui mana rizki yang halal dan mana rizki yang haram, mana amalan yang diterima, mana amalan yang tidak diterima, semuanya kembali kepada ilmu. Sampai misalkan mau kerja, mau mencari rizki yang halal, dari mana bisa membedakan ini rizki yang halal, pekerjaan yang halal, pekerjaan yang haram? Kalau nggak punya ilmu agama. Taib, minta kepada Allah SWT amalan yang diterima. Amalan yang diterima itu amalan yang ikhlas dan amalan yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Dari mana kita tahu amalan ini sesuai tuntunan Rasulullah kalau kita nggak belajar ilmu agama? Maka semuanya kembali kepada ilmu. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala.